adalah generasi yang satu, seperti yang saya katakan, wah, dia akan banyak bertanya, wah, dia akan bertanya, dia akan men-challenge, ya, dan dia penasaran, dia ingin tahu, kepo, ya, mau tahu aja, betul nggak? Ini kenapa mau begini? Dia akan bertanya. Habis itu dia juga, wah, nanti kalau dia lihat statusnya sebagai wah, penuh dengan kegalauan, betul? Sama wah, ya. Ini generasi wah. Dan ini juga berpengaruh pada situasi cara mereka bergaul dengan generasi. Nah, buat saya yang paling menarik adalah dari generasi Y ini kemudian lahirlah generasi ini, generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang saya menyebutnya tahun 2000-an. Ya, salah satu ciri-ciri generasi Z dan berikutnya, sebenarnya gampang sih. Ya, kalau karena tanya gampang sederhana. Tanya sama mereka berapa banyak dokumentasi foto-foto mereka. Biasanya generasi ini pasti dokumentasi nggak banyak, betul? Punya berapa foto? Cuma satu, betul? Beda dengan generasi ini, betul? Ya, dari lahir nanti sudah muncul di Facebook fotonya, betul? Malah mereka belum muncul aja sama emaknya sudah di USG, betul? Udah di USG, fotonya udah tampil. Ini bener, ya? Nah, USG belum sampai di sana, masih ada lagi. Ini kan sudah baby boomer X, Y, Z loh. Udah habis, belum ada lagi. Dilanjutkan lagi kan udah habis kan? Ini balik lagi ke huruf A, ya. Muncul ada satu generasi lagi namanya generasi Alpha. Ini generasi lahir tahun 2010 istilahnya, ya 2010. Jadi statusnya mereka saat ini masih apa? Balita. Tapi ya daripada ini, mari kita nonton film lain. Ada beberapa wajah yang bukan soalnya begini. Mari kita nonton ya Bapak Ibu ya. Nonton bagaimana proses kelahiran baby Alpha ini. Mari kita lihat. Inilah prosesnya. Ya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Ini ciri-cirinya, ya. Bandingkan dengan kita dulu, makanya dikatakan begini, ya. Generasi yang akan datang, ya. Ini hubungan yang satu ini hanya bisa Anda tergantung. Jadi kalau Anda bisa menikmati jadi ketahuan Anda jadi generasi level berapa, ya. Katanya, soalnya anak-anak yang baru yang akan datang tidak akan pernah tahu hubungan mesra yang akan terjadi. Dia ini sama dengan ini. Benar? Nah, kalau Anda bisa menjawab ini, berarti Anda cukup jadul, Bapak Ibu. Ya? Apa hubungannya? Yes. Ini. Ya. Ini namanya manual designer.
Ya, katanya beda TV dulu dan sekarang, dan orang yang dulu dan sekarang beda TV-nya kayak gini. Ya. Terus ya, dulu orang yang kurus TV-nya juga, sekarang kembali orang yang kurus TV-nya. Ya, itu perbedaannya dulu dan sekarang ya. Nah, perbedaan dulu dan sekarang juga adalah bisa dilihat di sekolah, betul? Benar nggak? Kita break anak-anak, coba melihat bagaimana kondisi mereka. Ini perbedaannya. Bicara mengenai generasi gini, ya. Saya tugasnya dengan Bu Ari tadi yang bagus. Ya, dulu masih main bal-balan lah dan sebagainya. Ya. Sekarang, masih banyak urusan seperti ini. Ya. Beda dulu dan sekarang juga. Ya, katanya tingkat kenakalan anak-anak dulu bolos sekolah, bolos sekolah, saya udah keren banget. Ya, teriak-teriak, nyontek, merokok pacaran, gak bikin PR. Itu kenakalan jalanan tahun 1980-an. Tahun 2010 ke atas, hacker, lopois, kecanduan game, narkoba, malah jadi pemerannya sendiri. Ya, kalian ada beberapa kejadian narkoba, ya, tadi game terorganisir dan sebagainya. Ini apa ya? Ini membuktikan situasi kondisi berubah serius. Ya, dia bisa berubah. Saya merasa bahwa kadang-kadang, ya, ini juga merupakan makin banyak anak-anak yang kemudian banyak orang tua yang kemudian menyalahkan juga. Tahu nggak Pak? Harus sekarang tidak bisa lah ya. Kalau generasi dulu kan suka menyalahkan gitu. Anak-anak sekarang yang minta tempe, bayangkan Pak, ya, mahasiswa tewas gantung diri karena nggak bisa ganti sebagai pecah BBM. Ya, sorong, ya, disorong. Ya kan? Bukan cuma itu, ini beberapa kejadian, beberapa situasi ya. Kalau kita lihat perilaku anak-anak sekarang itu, ya. Bahasa Ari itu, ya, Ari bisa baca. Ya. Nih baca Ki. Baca Ya, Ki. gitu lah ya. Jadi Gue apa tuh? ini dia poster. Bapak sekalian, dan ini bertempat juga kepada pasti, ya. Saya merasa ini juga salah satunya adalah salah orang tuanya juga, betul nggak? Ya. Lihat, anak kelas 1 ini, ya, tes IPS, kelas 1 tes IPS, lihat jawaban nomor 2. Gambar di samping mewujudkan kasih sayang seorang. A, pembantu, B, ibu, C, ayah. Jawabannya adalah pembantu. Disalahin. Ya, tapi mungkin anak ini jujur kali ya. Tapi kan ini tiap hari ngomong gue kan, pembantu gue kok. Jadi ini jawab pembantu salah. Ya, saya pikir Bapak Sekalian, ya, ini situasi berbagai kondisi kemudian menggambarkan bagaimana situasi kita. Ya, situasi yang sekarang kita alami, situasi yang terjadi. Ya. Nah, intinya begini, mau nggak mau Bapak Sekalian, kepada saya Pancasila doang. Anak SMA ya bisa dididik dengan cara-cara yang keras. Jadi begini Bapak Sekalian, yang saya rasakan, makasih banget. Ya, sebab saya yang terjadi adalah begini, kecenderungannya adalah, ya saya rasakan, karena saya seringkali biasanya orang tua, kalau Bu Ari kan pasti di sekolah banyak mengalami orang tua lah, komplain lah dan sebagainya. Kalau saya karena latar belakang saya banyak berurusan dengan bapak-bapak yang bekerja, ibu yang bekerja dan sebagainya. Dan seringkali persoalan-persoalan yang muncul adalah berasal dari gap ini. Dan kadang-kadang gini loh, salah satu problem terbesar adalah ketika orang tua masih hidup dengan cara dan berpikir dan pola dan gayanya. Dan cara berpikir dan pola gayanya ini kemudian dicoba diterapkan dan dipaksakan kepada anak-anak sekarang. Ya. Makanya saya bilang, misalnya contoh, anak-anak sekarang ini semakin susah didengar dikasih cerita masa-masa lalu, tuh. Ya, kalau apalagi kakek neneknya sudah mulai cerita, tahu nggak kakek dulu, cucunya pasti langsung teriak, mulai lagi, dulu, susah makan dan sebagainya, ya. Cucunya, ya. Kenapa? Anak-anak sekarang, anak-anak sekarang, ya, bagi dia adalah, dulu susah, kasihan dia dulu. Ada beberapa hal yang
cara kita menceritakan kepada mereka nggak bisa seperti yang kita dulu. Ya, pola mereka, gaya mereka tuh kisah-kisah seperti itu ada sedikit berbeda. Maka maksudnya, ini cocok boleh, cocok. Ya, saya di bidang training. Terus sama maksudnya, ya, beberapa trainer yang agak jadi, ya, yang muslim ini dan sebanyak ada beberapa trainer yang bercerita tentang kesulitan masalah itu. Jika seminar seperti itu dilakukan, pasti yang datang pasti baby guru generasi X yang hadir semua, yang suka mendengarkan. Yes, dulu gue juga seperti itu. Yes, ya, anak muda, ya, mereka ya, mereka lagi cerita. Tapi buat anak-anak sekarang kalau mau bikin seminar, bagaimana caranya menjadi kaya cepat gitu, pasti yang datang luar biasa, anak-anak muda. Ya, kenapa? Pola ini menunjukkan bahwa situasi cara mereka berpikir berbeda gitu. Nah, yang saya ingin katakan kepada kita adalah sebagai orang tua adalah mau nggak mau saya kita sendiri sebagai orang tua mesti mendefinisikan ulang, membuat cara kita, gaya kita, pola kita agak sedikit berbeda. Nggak bisa dengan cara seperti itu. Tapi masalahnya adalah kita sebenarnya memperlakukan anak-anak kita dengan cara sama seperti bagaimana dulu kita dididik. Yes, ya kan? Kita suka memperlakukan mereka dengan cara bagaimana dulu kita dididik. Begitu juga cara kita memperlakukan anak-anak. Dan itu yang sebenarnya jadi sumber masalahnya. Ya, polanya sedikit berbeda. Mau nggak mau saudara, saya cuma mau cerita. Mau nggak mau, demi bisa berkomunikasi dengan anak saya. Kan dia cerita, dia ngobrol. Ya, kalau saya masih mengizinkan sebenarnya anak-anak saya, terutama weekend, memang ini bicara mengenai kedisiplinan lah. Ya saudara. Mau nggak mau, ketika dia bermain, mau nggak mau, saya harus belajar bikin pasukan lah, bikin tentara lah, mengirim pasukan buat anak saya. Ya, main Clash of Clans bawah ya. Hanya supaya saya benar, saya sebenarnya itu memboroskan waktu yang luar biasa. Ya, tapi nggak bisa, enggak. Kenapa? Demi bisa berkomunikasi dengan anak saya, mau nggak mau saya membangun pasukan supaya saya tahu apa yang mereka lakukan. Ya, gimana namanya rasanya nanam ceri, nanam buah dan sebagainya. Ya, bikin ide gitu. Belum lagi kan. Saya belajar mengamu, saya belajar berkomunikasi dengan mereka. Sebenarnya saya sendiri nggak menikmati, tapi saya harus belajar supaya saya bisa nyambung dengan bahasa mereka. Setuju ini? Setuju? Yes? Yes. Ini saya merasa pembelajaran penting apa di dalam dunia psikologi, di dalam dunia cara kita berkomunikasi. Orang katanya gimana caranya kita menyamakan diri dengan audiens kita. Ya, kalau kamu bicara dengan anak-anak, jangan posisi seperti ini, tapi duduklah di posisi setara. Bagaimana kita supaya dia bisa merasakan bahwa kita masuk ke dalam dunia dia juga kok. Dan ketika saya masuk ke dalam dunia bicara mengenai Clash of Clans lah, Heyday lah dan sebagainya, saya bisa membawa banyak hal gitu, dengan hal-hal yang lain dan sebagainya. Dan anak-anak di rumah cukup terbuka gitu. Ya. Awal tahun ini saya memulai dari pelajaran seks untuk anak saya. Saya harus gambar, saya harus ini dan sebagainya. Tapi saya pikir saya harus melakukannya. Saya bilang, yuk, mereka ngobrol seperti laki-laki gitu. Dan saya cerita dan sebagainya. Tapi buat saya adalah anak saya, karena saya pikir kalau saya tidak melakukan seperti itu, orang lain akan melakukannya. Dan dia dapat pendidikan yang lebih tinggi lagi kalau dari luar. Intinya gini loh, yang saya ingin katakan adalah gak bisa dididik dengan cara, ya, gue lebih mengerti, lebih hebat. Ya, lu dengerin gue ya. Gak bisa ada pola-pola seperti itu. Dan ini yang seringkali menyebabkan kenapa maksudnya orang tua dan sebagainya. Kebetulan setiap semester, akhir semester, setiap liburan kita mengadakan satu program namanya camp untuk anak muda. Ya, untuk SMP, SMA. Itu target kita. Dan sepanjang setiap pembelajaran itu kita selalu punya konselor. Bahwa sebenarnya Anda gak akan percaya bagaimana mereka menceritakan tentang masalah hidup mereka. Sesuatu yang tidak akan mungkin mereka bisa ceritakan dengan orang tua karena mungkin ya saya tahu lah karena kita kesibukan. Akhirnya banyak hal yang kemudian tidak bisa diceritakan. Akhirnya kita mendengar mereka dengan cengang-cengang. Sampai kemudian salah satunya akhirnya harus kita tindak lanjuti karena kita merasa ini mulai nyerempet bahaya. Ada satu anak yang sampai tadi makanya contoh-contoh yang diceritakan Bu Ari, saya hanya mengamini sebelum mengumumkan. Sampai kemudian dia sebenarnya bermaksud untuk membantu temannya yang nakal. Nah, temannya yang nakal ini akhirnya mulai mempergunakan dia. Sampai kemudian dia cerita bagaimana sampai dia diminta untuk menurunkan dadanya, kemudian difoto itu cewek. Padahal ini termasuk anak yang sangat kita jualan kelas dan sebagainya. Tapi justru saya merasa kadang-kadang anak semakin pintar, semakin terasing, nggak punya teman. Justru kadang-kadang seringkali anak kurang gaul. Kadang-kadang dia
terjadi cyberbullying dan sebagainya. Akhirnya kemudian kita stop. Waktu ketika orang tuanya kita kasih tahu, orang tuanya shock. Kenapa? Enggak, kok putri saya ini juara kelas, sudah mau olimpiade dan sebagainya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya, makanya Bapak sudah termasuk beberapa aturan penting lah. Saya termasuk yang setuju bahwa ini tantangan buat kita semua. Saya merasa saya tidak sebagai orang tua jauh lebih baik dari Anda. Kita adalah sama-sama orang tua yang saling mendukung, saling berjuang, saling bagaimana cara pendidikan yang baik. Nah, salah satu hal adalah termasuk mulai sekarang saya selalu kalau buat anak menggunakan ini, komitmennya adalah tidak pernah ada yang namanya password. Jadi anak pun bisa melihat gadget saya, mau password dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengecek. Dan itu menjadi bagian dari saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Ari. Sebagai orang tua mau nggak mau kita harus membuat kontrak ulang bagaimana kita dengan anak. Kalau enggak kita nggak bisa cegah seperti ini. Sebenarnya berita baiknya adalah semakin bagus, semakin cepat. Andai anaknya masih kecil, mumpung misalnya katakanlah masih 7 sampai kelas 1, semakin mudah usia kita bisa bikin kontrak. Ini akan semakin membantu sebenarnya. Sebenarnya persoalannya adalah kalau sampai SMA, Anda ini sudah terlanjur, kebiasaan sudah terbentuk. Tiba-tiba Anda membuktikan, pasti mereka akan melakukan perlawanan yang luar biasa. Makanya saya bilang sejak awal ini dibentuk kayak seperti kita bentuk batang pohon lah. Seperti kalian membentuk bonsai, batang bambu dibentuk sejak muda. Kalau udah ketika udah besar, mau dibentuk patah dia, susah, segitu gampang. Ya, jadi ini sebenarnya saya mengatakan bahwa sudah buat Anda baru saja mendengarkan ini dan saya punya anak kecil. Mungkin Anda mendengarkan tidak baik-baik dan Anda sendiri harus punya satu kesepakatan aturan apa yang mesti dilakukan. Nah, Bapak sekalian, yang saya katakan, nonton boleh ya? Ini kembali lagi kepada gaya-gaya generasi jadul seperti apa. Generasi jadul cenderung keras, yang penting disiplin dan sebagainya. Justru kadang-kadang itu perlawanan yang banyak terjadi. Ya, ini adalah salah satu film yang saya ambil dari konteks situasi di tempat kerja sebenarnya. Ya, film ini sampai kemudian akhirnya disebarkan kemana-mana. Sampai gara-gara ini akhirnya perusahaan yang dimana si bosnya melakukan tindakan ini kemudian disu, ya didenda, kemudian perusahaan ini kemudian sempat dibekukan, ya. Tapi sebenarnya gini loh, kalau kita telusuri kasusnya, kalau saya karena latar belakang psikologi, kadang-kadang saya suka lihat latar belakang kasusnya seperti apa sih. Kasusnya sebenarnya si bos ini benar. Jadi waktu ketika ditanya sama polisi, wah kenapa kamu melakukan? Karena sebenarnya dia bilang, saya mesti keras, karena dulu saya dididik yang keras. Saya mau keras sama anak buah saya mau keras sama bawahan saya, supaya saya bisa membantu mereka. Tapi kan, sudah lihat, cara yang keras bukan berarti Anda juga bisa dididik pola-pola seperti itu. Ya, mudah-mudahan betul ya. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu ini filmnya ada sedikit. Kamu harus sedikit tapi ya, ini kasusnya. Ini adalah si bosnya. Ya, ini adalah anaknya. Jadi Anda bisa lihat generasinya. Ya, satu jadul, satu lebih muda. Dan gayanya adalah kemudian ketika anak buahnya ini terus bikin salah sebenarnya. Dan dia juga akan dilakukan kepada kita lihat. Ya, ini semua masih panjang gitu. Seterusnya, intinya adalah Anda bisa lihat ya tadi ya, bagaimana gaya pendidikannya. Ya, dipukul. Ya, meskipun tadi ada beberapa peserta yang kadang-kadang merasa panjang ini, makanya saya nggak usah panjang-panjang. Pak, kok bukunya aneh saya, aku mungkin kayak gini. Ya, maksudnya kayak gini loh, mungkin kayak gini gitu. Ya, please nggak usah ditanya sama ibu ya. Tapi intinya adalah film ini kemudian mengajarkan bahwa gaya-gaya pola-pola yang aku lebih mengerti, aku lebih paham, gak bisa diterapkan di situasi-situasi model-model seperti itu. Dan kadang-kadang kita seringkali gak berkompromi. Akibatnya adalah komunikasi putus, malah sama sekali akhirnya kemudian anak-anak gak nyambung dengan kita, gak curhat dengan kita, gak cerita dengan kita. Dan itu yang kemudian alasan-alasan yang menyebabkan anak-anak kita lari ke gadget sebenarnya. Ya, yuk maksudnya, mari kita lanjut. Ya. Nah, Bapak sekalian, ada satu film ini ceritanya, boleh Bapak sekalian ya? Saya nggak terlalu banyak teori, tapi saya mau mengajak. Mari ini lebih ke refleksi. Udah sore-sore, udah siang-siang soalnya. Ya, beberapa di belakang sudah mulai. Ya,
katanya kemasukan roh ayam katanya. Ya. Nah, supaya terus lihat di Singapura pernah ada satu film yang kemudian mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Ya, I wish kita di Indonesia bisa bikin model film seperti ini. Jadi film ini adalah judulnya adalah I'm Not Stupid. Ya, kemudian dibuat series dari satu seri dua. Film ini luar biasa, dapat penghargaan one of the best ini secara visi penjualannya paling laris paling banyak di Singapura. Ini nomor 2 film yang paling banyak sampai sekarang nggak terkalahkan. Karena apa? Pesannya luar biasa. Dan film ini menceritakan menarik Bapak Ibu sekalian. Film ini kemudian disukai di Asia terutama karena film ini dengan sangat bagus menertawakan budaya kebiasaan kita, cara kita sebagai seorang tua. Nonton boleh? Nonton lagi boleh ya? Mari kita lihat bagaimana budaya Anda di rumah. Ya, kalau bicara sama anak-anak, mari kita lihat. 大人经常以为当我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己爽，而我们通常都是假装在听，然后一边听，另一边做。我们